Halo semua, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tokoh Al-Farabi. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Debbie Rementestorus dengan NIM 2030 2020 4019 dengan mata kuliah Filsafat Politik dan Filsafat Pancasila, Prodi PPKN Universitas Palangkaraya. Silahkan ditonton sampai akhir ya teman-teman. Abu Nasir Muhammad bin Al-Farabi 870 sampai 950 atau disingkat Al-Farabi adalah ilmuwan dan filsuf Islam yang berasal dari Farab, Kazakhstan. Ia juga dikenal dengan nama lain Abu Nasir Al-Farabi atau dalam beberapa sumber ia dikenal sebagai Abu Nazar Muhammad ibn Tarkan ibn Uzahla Al-Farabi, juga dikenal di dunia barat sebagai Al-Farabius, Al-Farabi, Farabi, dan Abu Nasir. Al-Farabi hidup pada daerah otonomi di bawah pemerintahan Syaf al-Daulah dan di zaman pemerintahan dinasti Abbasiyah yang berbentuk monarki yang dipimpin oleh seorang khalifah. Ia lahir di masa kepemimpinan Khalifah Mu'tamid 869 sampai 892 Masehi dan meninggal pada masa pemerintahan Khalifah Al-Muti 946 sampai 974 Masehi, di mana periode tersebut dianggap sebagai periode yang paling kacau karena ketidakadaan kestabilan politik. Al-Farabi adalah seorang komentator filsafat Yunani yang ulung di dunia Islam. Meskipun kemungkinan besar ia tidak bisa berbahasa Yunani, ia mengenal para filsuf Yunani Plato, Aristoteles, dan Plotinus dengan baik. Kontribusinya terletak di berbagai bidang seperti matematika, filosofi, pengobatan, bahkan musik. Al-Farabi telah menulis berbagai buku tentang sosiologi dan sebuah buku penting dalam bidang musik, kitab Al-Musika. Selain itu, ia juga dapat memainkan dan telah menciptakan berbagai alat musik. Al-Farabi dikenal dengan sebutan guru kedua setelah Aristoteles karena kemampuannya dalam memahami Aristoteles yang dikenal sebagai guru pertama dalam ilmu filsafat. Dia adalah filsuf Islam pertama yang berupaya menghadapkan, mempertalilkan, dan sejauh mungkin menyelaraskan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam serta berupaya membuatnya bisa dimengerti di dalam konteks agama-agama wahyu. Selama hidupnya, Al-Farabi banyak berkarya. Jika ditinjau dari ilmu pengetahuan, karya-karya Al-Farabi dapat ditinjau menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama ada logika, yang kedua ilmu-ilmu matematika, yang ketiga ada ilmu alam, yang keempat teologi, yang kelima ada ilmu politik dan kenegaraan, dan yang keenam ada bunga rampai atau kutub Munawah. Karyanya yang paling terkenal adalah Al-Madinah, Al-Fadilah, atau kota atau negara utama yang membahas tentang pencapaian kebahagiaan melalui kehidupan politik dan hubungan antara rejim yang paling baik menurut pemahaman Plato dengan hukum ilahi Islam. Filsafat politik Al-Farabi, khususnya gagasannya mengenai penguasa kota utama, mencerminkan rasionalisasi ajaran imamah dalam Syiah. Menurut Al-Farabi, manusia merupakan warga negara yang merupakan salah satu syarat terbentuknya negara. Oleh karena itu, manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Maka, manusia menjalin hubungan-hubungan atau asosiasi. Kemudian, dalam proses yang panjang, pada akhirnya terbentuklah suatu negara. Menurut Al-Farabi, negara atau kota merupakan suatu kesatuan masyarakat yang paling mandiri dan paling mampu memenuhi kebutuhan hidup. Antara lain sandang, pangan, papan, dan keamanan, serta mampu mengatur ketertiban masyarakat sehingga pencapaian kesempurnaan bagi masyarakat menjadi mudah. Negara yang warganya sudah mandiri dan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang nyata, menurut Al-Farabi adalah negara utama. Al-Farabi membagi negara ke dalam 5 bentuk, yaitu yang pertama negara utama atau Al-Madinah, Al-Fadilah, negara yang dipimpin oleh para nabi dan dilanjutkan oleh para filsuf. Penduduknya merasakan kebahagiaan. Yang kedua ada negara orang-orang bodoh
atau Al-Madinah, Al-Jahilah, negara yang penduduknya tidak mengenal kebahagiaan. Yang ketiga, negara orang-orang fasik, negara yang penduduknya mengenal kebahagiaan, tetapi tingkah laku mereka sama dengan penduduk negara orang-orang bodoh. Yang keempat, ada negara yang berubah-ubah atau Al-Madinah, Al-Mutabadilah. Pada awalnya penduduk negara ini memiliki pemikiran dan pendapat seperti penduduk negara utama, namun kemudian mengalami kerusakan. Dan yang kelima, ada negara sesat atau Al-Madinah, Ad-Dalah, yaitu negara yang dipimpin oleh orang yang menganggap dirinya mendapat wahyu dan kemudian ia menipu orang banyak dengan ucapan dan perbuatannya. Menurut Al-Farabi, pemimpin adalah seorang yang disebutnya sebagai filsuf yang berkarakter nabi, yakni orang yang mempunyai kemampuan fisik dan jiwa atau rasionalitas dan spiritualitas. Disebutkan adanya pemimpin generasi pertama atau the first one dengan segala kesempurnaannya, imam, dan karena sangat sulit untuk ditemukan keberadaannya, maka generasi kedua atau generasi selanjutnya sudah cukup yang disebut sebagai rais atau pemimpin golongan kedua. Selanjutnya, Al-Farabi mengingatkan bahwa walaupun kualitas lainnya sudah terpenuhi, namun kalau kualitas seorang filsufnya tidak terpenuhi atau tidak ambil bagian dalam suatu pemerintahan, maka negara utama tersebut sebagai kerajaan tanpa seorang raja. Di dalam pemikiran Al-Farabi, negara ideal merupakan negara yang dapat bekerja sama antara pemimpin dan masyarakatnya, dan jika dikaitkan dengan Indonesia saat ini, merupakan negara kesatuan dengan yang sangat menjunjung rasa kerjasama maupun musyawarah. Indonesia ini Al-Farabi, karena salah satu indikator dari negara ideal adalah distribution of power, yang mana hal ini sangat berkaitan dengan kita Indonesia yang memiliki pembagian kekuasaan dan memiliki hak koordinasi, hubungan serta sebagai negara hukum. Kemudian, di dalam teori ilmu politik, yang mana menjadikan trias politika sebagai pembagian eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai tokoh filsafat Al-Farabi. Jika ada kesalahan dalam kata, saya memohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.